Hai, di video kali ini kita akan ngebahas soal kamera, tapi kita nggak ngebahas fokus ke hasil videonya ataupun yang lain-lain. Kita hanya fokus ke zoomnya. Ini adalah Sony Handycam DCR SR68. Ini udah lama banget kamera yang umurnya udah 10 tahun kalau nggak salah, tapi masih ada yang jual loh. Harganya tuh sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan. Sumpah ini dulu nih kamera mahal banget cuy. Udah lama banget gue nggak megang beginian. Dulu 10 tahun yang lalu di saat iPhone belum fokus banget, Apple maksud gue belum fokus banget buat si iPhone, sama HP-HP yang ada pada saat itu tuh nggak layak banget untuk ngerekam, baru jepret-jepret ringan. Kamera ini sudah mumpuni banget cuy. Kamera Sony DCR SR68 ini mumpuni banget pada zamannya, tapi kalau sekarang sih nggak. Makanya gue nggak ngebicarain soal kualitas videonya, tapi fungsi si zoomnya ini, fungsi zoom. Jadi ini bisa 2000 kali zoom. Zoomnya itu 2000 kali, lu bayangin. Lu bisa lihat nih ada tulisan 2000 kalinya. Dengan optical zoomnya 60 kali. Nah itu lu bayangin itu gambarnya itu sedekat apa sih kalau kita lihat di hasil videonya. Sebenarnya sih ini nggak bagus-bagus amat sih hasil videonya, cuman fungsinya itu lensa dari Carl-Zeiss-nya itu bercampur dengan optical zoomnya sampai 60 kali itu, gimana, agak susah sih jelasinnya, tapi bakal gue kasih lihat, bakal gue share ke kalian. Terus gue bakal sedikit jelasin apa aja sih yang ada di kamera ini, di Handycam ini. Untuk layarnya itu bisa di flip, bisa ke arah lu, bisa ke arah lensanya, ya seperti biasa. Cuman jangan ngarepin ngevlog pakai ginian. Ini sebenarnya bukan buat kamera vlog, tapi emang ada flashnya ya. Nah si layarnya sendiri itu ukurannya 2,7 inch dengan ketajaman kalau nggak salah 230K kalau nggak salah. Ini displaynya ini belum sensitive touch kayak kayak layar HP pada zaman sekarang. Dia kayak ada jeda gitu, ada space untuk ke touchnya. Ini lensanya bisa ketutup, bisa kebuka, ada covernya, jadi lu nggak perlu pakai penutup lens. Ya simple lah. Terus di bagian atasnya lu bisa lihat ini ada speaker dan mikrofonnya. Terus ada tulisan 60 optical zoom. Terus apalagi yang mau gue kasih lihat ya, di bagian bawahnya ada flashnya. Tuh flashnya, lu bisa lihat flashnya nyala. Untuk matikannya tinggal pencet tahan sedikit untuk matikan flashlight. Lu bisa lihat ini karena bagi ruangan indoor, maksud gue ini terlalu cerah, jadi flashlight tadi nggak terlalu terang kelihatannya. Untuk ngeflip layarnya dia auto rotasi sendiri, jadi rotationnya nanti berubah sendiri. Karena kalau ngeflip kan dia kayak ada perbedaan gambar. Nah itu dia berubah sendiri. Terus di bagian tombol-tombol ini lu bisa lihat ada tombol power, ada like, terus ada untuk transfer data di bagian sini, terus ada tombol reset. Untuk mematikan Handycam ini cukup lu tutup aja layarnya, dia mati secara otomatis dengan sendirinya. Dan untuk baterainya ini loh, baterainya ini ajib banget cuy, awet banget. Kalau ngerekam 1 jam 2 jam itu nggak ada masalah sama sekali, nggak berat sama sekali. Untuk si baterai si Handycam Sony DCR SR68 ini itu nggak ada masalah sama sekali. Apalagi yang mau gue jelasin ya, ini kamera pada zamannya ini gue suka banget kamera ini klasik banget. Terus di bagian belakangnya itu gue pengen kasih lihat ke kalian, ada tombol untuk start nge-recordnya. Di bagian kanannya itu ada untuk ngecas. Oh ya, untuk transfer data sama ngecas itu kabelnya beda ya. Tombol bagian atas itu ada untuk zoom, kalau ke kiri zoom in, kalau ke kanan zoom out. Jadi makin ngezoom kalau bagian kanan, kalau lo switch ke kanan. Jadi hasilnya itu seperti apa sih hasil kameranya? Gue bakal ngetes, lo bayangin ya, gue bakal ngetes kita ngezoom pesawat yang lagi terbang di atas yang nggak kasat mata. Coba lo perhatiin. Nah kalau lu lihat secara detail ini nggak kelihatan banget cuy, pesawatnya itu susah banget dilihat, hanya asap pembakarannya aja yang kelihatan. Tapi gue bakal zoom sampai mentok 2000 kali zoom dengan 60 kali optical zoom. Tuh lu bisa lihat, ini gue nggak pakai tripod ya, gue lupa bawa tripod. Kalau pakai tripod ini kelihatan jelas banget. Nah lu bisa lihat sendiri. Ini gue zoom kecilin lagi, gue normalin lagi gambarnya. Itu lu lihat, itu kecil banget, nggak kelihatan. Sekarang gue bakal ngerekam pesawat Citylink yang mau mendarat ini di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau lu lihat tadi itu kecil banget kan pesawatnya, nggak kelihatan kalau nggak di zoom kan. Nih sekalian gue pengen ngasih lihat hasil audionya dari mikrofon ini kayak gimana sih.
Nah, gimana nih menurut kalian hasil zoom dari handycam Sony ini? Kalau menurut gua eye catching banget ya zoomnya ya. Tapi kalau hasil videonya, lu kayak ngelihat video klip lagu di era tahun 2000-an kan? Iya, seperti itulah pencahayaan dari si sensor kamera pada tahun tersebut. Tapi menurut gue ini optical zoomnya ajib banget, perpaduan sama lensa car Zeiss-nya ini bagus banget, apalagi di cover sama si Sony-nya sendiri. Menurut gue kamera handycam Sony DCR SR68 ini bagus banget pada zamannya ya. Kalau kita kayak pengen ngerekam momen-momen tertentu gitu, dengan audionya itu tuh gimana gitu, tuh lu kedengeran banget kan, kayak HP-HP zaman sekarang kalau ngerekam kan suaranya itu seperti itu. Terus di baterainya ini pengalaman pribadi gue make ya, baterainya ini awet banget, banget pakai banget ini, jadi lu nggak usah takut buat ngecas. Sampai sekarang baterai pun masih awet. Sini lu bisa lihat ada tulisan Carl Zeiss Vario T-Star-nya. Ini lensanya ini ajib banget ya pada zamannya, udah berkali-kali gue bilang karena gue suka banget sama handycam ini. Kalau lu coba cari review-review hasil kamera di YouTube banyak banget, lu bisa cek sendiri. Ini ada tulisan 2000 kali digital zoom. Untuk 2000 kali digital zoom itu dia kayak handphone. Ini mana kamera handphone itu sebenarnya nggak ada optical zoomnya, tapi dia bisa ngezoom. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi ibaratnya itu misalnya objeknya 1 mili dikali 2000 ukurannya, jadi diperbesar gitu. Tapi optical zoom, perbedaan optical zoom dengan digital zoom, kalau optical zoom itu dia benar-benar dari permainan lensa yang di zoom. Jadi impact-nya itu kayak telefoto kamera, kayak maksud gue kayak tele. Jadi dimana ngezoom itu dia nggak mengkikis kualitas gambar tersebut meskipun di zoom, karena dia pakai optical zoom. Tapi jelas meskipun ada yang jual handycam ini sampai sekarang, ini nggak bakal mumpuni kalau lo pakai buat bikin konten atau ngerekam apapun itu, karena hasilnya lo bisa lihat tadi. Lebih baik dengan duit seharga kamera yang tadi gue bilang, seharga kamera ini mendingan lo beli smartphone seharga itu kameranya jauh lebih baik. Cuman ini gue pengen nunjukin zoomnya aja sih, bukan berarti gue nge-review ini masih bagus dan masih layak. Ini sebenarnya udah nggak layak, gue cuman pengen nunjukin ke kalian hasil zoomnya itu seperti apa sih. Nah, sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian perbedaannya zoom si handycam Sony ini dengan si iPhone. Kalian kan biasanya pakai iPhone buat ngerekam, pasti kan sesekali pernah ngezoom. Gue pengen kasih lihat ke kalian perbedaan si kamera handycam ini dengan kamera handphone untuk ngezoom. Kalian bisa lihat gedung yang di ujung sana. Nah, objek gedung yang di ujung sana itu adalah yang bakal kita zoom dengan menggunakan handycam Sony ini dan kamera iPhone. Kalian coba perhatikan perbedaannya itu sebanyak apa sih. Nah, ini gue lagi pakai kamera iPhone buat ngerekam. Ini gue lagi coba zoom bagian atas gedung ini, gedungnya maksud gue. Coba lu lihat, ini udah mentok banget gue zoom. Cuman segini hasilnya. Menurut kalian gimana? Sebesar apa objek yang gue zoom sama crane 2 biji yang di sebelah kanannya? Sedetail apa sih hasil zoom si kamera iPhone ini? Gue kecilin lagi, gue normalin lagi. Nah, sekarang kita coba bandingin zoom kamera si Sony ini. Nah, kalau si iPhone tadi kita nggak bisa ngelihat kisi-kisi jendela si gedung ini. Sekarang pakai kamera handycam Sony ini, lu pasti bisa ngelihat perbedaannya apa sih dengan kamera iPhone tadi yang di zoom. Karena si DCR SR68 ini ada optical zoomnya sampai 60 kali cuy. Ini lu bisa lihat besi-besi di jendela gedung ini nih, detail banget kelihatan. Lu bisa lihat itu sampai sampai jelas gini cuy. Ini jauh banget dari gue posisinya. Sekarang kita move ke sebelahnya. Ini gue zoom in dulu, gue zoom out dulu, gue kecilin dulu. Menurut lu gimana nih perbedaannya? Ini parah banget cuy. Ini 10 tahun yang lalu lu bisa ngerekam kayak gini, ini gokil banget kalau lu dokumentasi. Sekarang crane yang ada di sebelahnya, kita coba zoom lagi. Ngezoomnya itu kenapa pelan? Karena kalau langsung Z gitu, langsung mentok gue buat, dia fokusnya lama banget mainnya. Jadi kita ngarahinnya tuh harus pelan, harus lembut. Ini gue nyesel banget cuy nggak bawa tripod. Karena kalau pakai tripod dia nggak gerak-gerak, nggak shaky gitu gambarnya, hasil videonya. Jadi padat gambarnya. Ini gue coba zoom crane-nya, lu bisa lihat sendiri. Ini gue deket banget. Sebenarnya ini belum sampai full sih, belum full. Ini pokoknya ya sejernihnya gue dapat karena nggak pakai tripod. Kalau pakai tripod ini bisa lebih bagus lagi, bisa gue fullin lagi.
Ini parah banget cuy. Ini kelihatan jelas banget untuk sebuah kamera apa ya, untuk ngerekam dengan optical 60 kali ini parah. Yang bisa dibawa-bawa ya, kalau pakai lensa tambahan mah itu udah biasa ya. Ini bisa dibawa-bawa. Lu bisa lihat sendiri, detail banget, parah banget detailnya kan cuy. Nanti gue coba bandingin pakai hasil foto zoom dari kedua barang ini, maksud gue si Sony dan si iPhone ini. Sekarang gue coba zoom pekerja-pekerja yang lagi kerja ngebangun building ini. Ini lu bisa lihat ada krunya di situ. Itu kelihatan banget cuy. Ini jauh banget dari gue jaraknya. Lu bisa ngeliat sendiri ada krunya di ujung lagi bikin tiangnya nih. Ini lu bisa lihat di jalan pakai baju oranye, helm kuning. Gue jadi kayak mata-mata ya cuy. Ini gue kecilin lagi, gue normalin. Nah itu lu bisa lihat sekecil apa. Kalau pakai mata itu nggak kelihatan, sumpah. Kalau pakai mata itu nggak bisa kelihatan. Jadi gimana hasil zoomnya menurut kalian? Parah atau enggak? Demi melengkapi hasil review zoom si Handycam ini dari Sony ini, gue bakal ngasih lihat perbedaan dari fotonya. Nah, yang sebelah kiri itu dari si Sony Handycam ini yang 60 optical zoom, 60 kali optical zoom. Yang sebelah kanan yang gue lingkarin adalah zoom maksimal dari iPhone. Nah, lu bisa lihat perbedaannya seperti apa. Bang, tapi itu kan gambarnya nggak lu maksimalin. Nah, ini kalau gambarnya dimaksimalin seperti ini dengan size yang sama, lu bisa lihat sendiri perbedaan detailnya seperti apa. Nah, gimana nih menurut kalian hasil 60 kali optical zoom si Handycam Sony ini? Menurut kalian masih bisa nggak sih dipakai untuk ngedit video zaman sekarang? Maksud gue untuk ngerekam video zaman sekarang. Kalau menurut gue sih, kalau buat hasil gambarnya, buat penelitian sesuatu objek yang sangat jauh, menurut gue ini masih layak. Cuman kalau untuk dijadiin daily driver, nggak usah lu tanya lagi, ini udah nggak layak banget. Oke, sekian video gue, sampai jumpa di video berikutnya. Oh, I'll probably listen to you. Find myself all by myself again with nothing to do. I've got to, can't write it down. Don't really know how. I've got to figure